Oke, Ya, apa ya? assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kita ini sedang berada di area perumahan rumahnya Mbak Nova. Mbak Nova jeneng lengkapnya siapa? Novarut Setianing. Mbak Nova Setianing Tias. Ya, Iya. Mbak Nova Rut ini adalah aktivis lingkungan ya. ya Aktivis bisa dibilang gitu. ya, aktivis lingkungan sing dari Indonesia yang berlayar ke seluruh dunia mengadakan pertunjukan-pertunjukan musik dengan menggunakan kapal ya. Jadi betul, menggunakan kapal jalan-jalan dari Indonesia ke seluruh dunia. Setiap negara berhenti, terus kemudian pertunjukan musik di sana, yang di sana ada lagu-lagu Indonesia juga lagu campuran dengan lagu-lagu barat gitu ya. Oke. Mbak, bisa cerita nggak? Jadi awal mulanya Mbak Nova ini terjun untuk menjadi volunteer tentang orang-orang yang peduli dengan lingkungan. Awal mulanya ya, sebetulnya awal mulanya ini membuat lagu yang bertemakan lingkungan. Jadi tahun 2000 itu sudah menulis lagu tentang lingkungan. Meskipun genrenya hip hop ya. Nah, terus dari situ karena yang dibahas adalah lingkungan, itu yang membawa saya untuk diundang di sebuah festival di Sydney, namanya itu Festival Pertukaran Budaya antara Indonesia dan Australia di Sydney, namanya Gang Festival. Nah, dari Gang Festival itu lalu berjejaring. Situ berjejaring itu sama organisasi lingkungan namanya Engage Media, terus berjejaring dengan Gray Philistine yang sekarang menjadi suami saya, itu dia juga seorang aktivis lingkungan. Nah, mulai dari situ ini nih nggak bisa berhenti membahas lingkungan. Terus dulu saya juga mengajar distribusi video online tahun 2008 sampai 2010 untuk aktivis-aktivis lingkungan yang membuat video. Nah, begitu ceritanya. Akhirnya nggak mandek. Nggak mandek ya. Mbak Nova ini asli Malang ya? Asli Malang. Dulu lahir di tahun berapa Mbak kira-kira? Waduh, ketemuan. Soalnya kalau orang bule-bule ngomong tahun kan tabu ya Pak ya. Yo. Tapi lagi orang Indonesia biasa umur piro gitu kan ya. Umurku 37. Umur 37 ya. Umur 37. Sekarang suami tadi tinggalnya di mana? Kami tinggal di Barcelona sebetulnya. Di Barcelona ya. Ini lagi liburan pulang ke Indonesia. Bukan liburan. Jadi karena kapalnya itu ketemunya di Belanda, yang ideal dengan misi kita. Jadi dari Agustus tahun lalu itu sudah berlayar menuju Indonesia. Nah, kebetulan pas sampai di Hawaii itu terjadi gelombang pandemi ini sehingga semua perbatasan itu ditutup. Saya ikut sampai Meksiko. Waktu itu memutuskan pulang ke Indonesia untuk bernegosiasi sama pemerintah Indonesia ya, minta keterlibatannya. Pulanglah saya bulan Februari, tapi akhirnya kapalnya terjebak di tengah-tengah lautan tanpa kejelasan bisa ke Indonesia atau enggak. Nah, suami saya ada di kapal itu. Gitu. Jadi sakjane manfaat apa nanti kira-kira yang bisa diambil dari kegiatan sampean itu nanti? Pertunjukannya sih tentang kesadaran lingkungan ya, dan juga kesadaran untuk merubah sikap menghadapi perubahan iklim. Nah, di situ kepengennya saya bisa paling tidak memberikan pengaruh baik supaya kita bisa mulai bergerak membenahi lingkungan, karena kerusakan lingkungan tuh jelas-jelas disebabkan oleh manusia yang sangat pandai. Jadi menurut saya membetulkannya seharusnya manusia juga pandai gitu. Oh iya. Ya. Terus kenapa kok milih jalur laut? Karena terlalu banyak terbang, dan terbang itu karbon footprintnya, jejak karbonnya itu paling besar sebetulnya. Jadi kasarannya ya penebusan dosa dan pemutusan karma. Jadi kami memutuskan untuk membuat konsep slow tour. Jadi turnya itu pelan-pelan aja gitu, enggak. Jadi sampai berbulan-bulan di air gitu ya? Ya, dan menggunakan tenaga angin ya. Layar berarti perahu nih. Kapalnya layar mesin, tapi mesinnya dipergunakan sesedikit mungkin. Sesedikit mungkin. Ya, kalau ada
emergency atau harus pergi ke suatu tempat dengan cepat, tapi kebanyakan kita menggunakan layar. Ya. Tanggapannya orang-orang di negara-negara yang sampean kunjungi kemudian show di sana itu gimana tanggapannya? Tanggapannya bagus ya, karena orang laut itu, orang pesisir itu gimana ya? Ada dua hal yang ekstrim gitu. Mereka itu bisa sangat reseptif, sangat menerima kedatangan orang-orang kapal. Tapi juga kehidupannya cukup keras gitu. Jadi ada semacam frekuensi yang nyambung gitu loh, Mas. Kalau mereka tahu bahwa hidup di laut itu bukan hal yang mudah. Nah, karena sudah sudah tahu ya tentang kode-kode tersebut, akhirnya mereka sangat menerima. Penontonnya sangat luas, range umurnya dan juga range pekerjaannya juga. Jadi ada nelayan, ada seniman, terus ada anak kecil, terus ada ya semuanya bisa menonton karena pertunjukannya sangat aksesibel sih rasanya. Kalau lagu-lagu yang dinyanyikan lagu-lagunya siapa? Lagu Indonesia? Itu lagu sendiri semua. Oh, semua ciptaan sendiri ya? Ya. Wah, keren. Semua ciptaan sendiri. Karena memang tidak banyak, ya bukan karena tidak banyak orang yang memiliki karya tentang lingkungan ya, tapi memang kita concernnya memang, saya dari dulu memang lebih bisa nyanyikan lagu sendiri daripada lagu orang lain. Contoh angel. Iya, padahal sampean ada darah seni dari Mas Toto ya. Jadi cuman kan putra kandungnya Mas Toto. Oh, kita balik ya. Oke. Jadi ini kita jalan-jalan nggak tahu turun-turunannya karena muter komplek. Saking ngasih ke ngobrol nggak tahu nyampe di mana ini. Sana aja. Oke. Terus kemudian suami juga mendukung banget atau bahkan yang bersama-sama berdua ya, mempunyai semacam visi misi yang sama. Pertunjukan yang sama itu, atau artinya punya grup yang sama, Arka. Kalau Arka Kinari itu pertunjukannya nama kapalnya, tapi kalau band kita namanya Filastin dan Nova. Filastin dan Nova. Ya. Oh, nama bandnya Filastin dan Nova. Betul. Oh, jadi sudah ada album belum? Saya udah kerjasama sama Grey itu dari tahun 2009. Bahkan sebelum kita menikah ya. Jadi awalnya memang ketemunya karena berkarya bersama. Dari 2008 akhir lah, terus 2009 saya jadi artis additional untuk tour di Jepang dan di Eropa. Di situ kami bikin lagu bersama yang dirilis tahun 2011. Nah, jadi kita ada 3 album yang dikerjakan bersama. Terus akhirnya yang terakhir namanya Drapetomania itu albumnya atas nama Filastin dan Nova, karena kontribusi saya yang semakin banyak di dalam album tersebut. Rupanya sampean sudah terkenal kemana-mana. Ada beberapa. Aku lihat Instagramnya itu banyak artis-artis yang selamat datang di Indonesia, selamat datang di Indonesia itu memang gitu. Teman-teman baik kita. Jadi mereka udah tahu ya, karena ketemu di jalan sih. Kayak Mbak Bonita, terus sama Mas Roy juga sering ketemu juga. Jadi mereka tahu cerita tentang Arka Kinari dan berharap sekali kalau kapalnya bisa datang sini. Selamat datang Arka Kinari di Indonesia. Gitu. Hebat. Jadi ini yang harusnya menjadi contoh bagi teman-teman di Malang pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya, sebagai generasi yang peduli dengan lingkungan gitu loh. Semoga. Jadi memang kalau nggak kita yang jaga ya, siapa lagi? Dimulai dari kita dulu kan, seperti itu ya. Benar. Ya emang susah sih ya masalah lingkungan tuh, karena nggak bisa dipersalahkan 100% terhadap orang-orang yang tidak tahu. Maksudnya penggunaan plastik juga kan kita nggak tahu gitu asal muasalnya dari mana. Akhirnya tiba-tiba semua makanan itu berkemasan plastik, terus nggak tahu buangnya kemana gitu. Nah kalau itu dijelaskan kan seharusnya kan bisa kita itu di pinggir-pinggir pantai semuanya rata-rata memang plastik toh isinya ya. Iya. Seluruh dunia bahkan.
Enggak juga sih. Yang paling banyak memang Indonesia berarti. Iya. Karena saya perjalanan dari Belanda ke Meksiko itu jarang lihat plastik gitu ya. Jarang banget. Karena ada penanganan sampah yang bagus. Tapi kalau di sini sih tinggal penanganan sampah aja. Saya juga nggak terlalu pro recycle ya, tapi lebih baik kembali kayak zaman dulu. Kalau kita suka menanam kan kita kembali lagi kemasannya itu bisa daun pisang atau daun pohon jati ya kayak gitu. Itu lebih asik seharusnya ya. Tapi memang lebih mudah untuk berbicara daripada melakukan. makanya kalau di laut itu sebuah dedikasi ya. Jadi kayak ayo kita komitmen bukan zero waste tapi minimum waste gitu. Jadi kalau aku lihat komentar-komentar sampean di Instagram dan sebagainya waktu diwawancarai ngomongnya, oh apa sih modal utama untuk berlayar itu namanya bilang apa? Keberanian gitu ya. Harus berani yang pertama. Harus berani. Ya apa itu ceritanya? Oke. Ya memang harus berani aja. Karena dari berani itu akhirnya kita nggak ada alasan lain untuk ini sih, untuk berhenti gitu. Iya. Tapi memang seharusnya saya jawabnya lebih lengkap itu. Gimana sih modalnya Nova supaya berani ke laut gitu? Iya. Ya bisa diomongin gitu, di sini ya. Ada jawaban lebih lengkap lagi sih. Fasilitas. Saya beruntung karena fasilitas. Jadi ada kapal yang kalau di sini kan seharusnya punya ini ya. Iya, memang butuh. Punya lisensi, punya apa macam-macam gitu untuk ke laut. Tapi Indonesia tuh nggak punya itu izin ya? Untuk kapal pribadi. Di samping itu juga logistiknya juga perlu ya situ. Itu berbulan-bulan berapa itu Bu? Ya sih. Ya tapi yang penting fasilitas kapalnya dulu. Kalau misalnya dihitung-hitung tuh kamu tinggal bersama satu kapal itu masih lebih murah daripada tinggal sendiri-sendiri di Barcelona misalnya. Hitungannya masih lebih murah ya. Iya. Jadi satu kapal itu berapa krunya? Sekarang sama suami saya 6 orang dan semuanya sukarelawan. Semuanya sukarelawan. Iya. Artinya sukarelawan itu apa sih? Apa dia memang nggak dibayar apa? Nggak dibayar. Jadi dari mana dana yang didapat itu? Kita maksudnya gimana? Ya kan butuh dana besar untuk melakukan keliling dunia dan sebagainya. Ya, kita ada fundraising, sempat fundraising. Oh, pakai fundraising ya. Terus ya kita juga menabung. Tabungannya habis di situ. Iya demi sebuah cita-cita. Demi sebuah cita-cita. Oke Mbak Nova, kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa Oma Ijo juga masyarakat Kota Malang ataupun masyarakat Indonesia tentang cita-cita dari Mbak Nova selama ini sampai melakukan hal-hal yang ekstrim seperti itu? Waduh, ekstrim, Rek. Ekstrim. Tapi apapun yang dilakukan dengan hati gembira itu akan enteng ya. Jadi ya semoga dari apa yang saya lakukan itu bisa menginspirasi teman-teman untuk melakukan sebisa mungkin untuk lingkungan. Mulai dari hanya bisa membuat lagu atau bisa memisahkan sampah kering dan sampah basah, terus mengurangi penggunaan plastik, apapun yang bisa dilakukan seminimal mungkin itu cukup berarti buat keseimbangan ekosistem lingkungan kita gitu. Apapun itu. Oke. Terima kasih atas waktunya. Ini saya mendapatkan kesempatan yang luar biasa bisa bertemu sama Mbak Nova karena seolah getar flamenco mengalun jiwa, katanya Barcelona kan gitu. Jauh di Barcelona. Sekarang bisa ketemu di Indonesia adalah keberuntungan bagi kami dari Oma Ijo. Akhirnya terima kasih, sampai jumpa di acara-acara yang lain dan tetap di Oma Ijo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.